Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di taman-taman sorga majelis zikir. Salawat dan juga salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Syarhus Sunnah, dan kita masuk dari perkataan beliau rahimahullahu taala, wa man lam yashhad liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah fahuwa sahibu bid'atin wa dhalalatin syakin fi ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan barang siapa yang tidak ikut menyaksikan atau bersaksi bagi orang yang disaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sorga, maka dia termasuk sahibu bid'ah, termasuk ahli bid'ah dan penyebar kesesatan. Dan dia orang yang ragu terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkataan muallif rahimahullahu taala, siapa yang tidak menyaksikan apa-apa yang disaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sorga dari para sahabat-sahabatnya, maka dia termasuk ahli bid'ah dan kesesatan, dan dia ragu-ragu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ingin membantah kepada kelompok yang mereka suka mencela sahabat, seperti orang-orang Syiah yang mereka tidak menganggap posisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sebagai sahabat Nabi, bahkan mereka berani mengkafirkan. Kemudian Umar radhiyallahu an juga sama dikafirkan. Kemudian juga Utsman. Bahkan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang Islam kecuali hanya bisa dihitung dengan jari. Tentu ini sebuah kesesatan, ikhwan, karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin surga. Makanya Allah mengatakan wa kullan wa'adallahul husna. Semua sahabat dijanjikan kebaikan. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan husna di sini artinya al jannah. Artinya semua sahabat dijanjikan surga. Taib, sedikit kita akan mengupas orang-orang yang oleh lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka termasuk min ahlil jannah. Mungkin saya tidak hendak bicara tentang al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah, karena sering kita kaji di sini 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, seperti Abu Bakar, kemudian yang kedua Umar, kemudian yang ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang kelima Abu Ubaidah ibnul Jarrah, yang keenam Talha ibn Ubaidillah, yang ketujuh Zubair ibn Awam, dan kedelapan Abdurrahman ibn Auf,
serta ke-9 Sa'd bin Abi Waqqas, dan yang terakhir Sa'id bin Zaid. Ini sudah ma'ruf. Mereka disebut al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah. Sahabat, 10 sahabat yang dihabar gembirakan atas lisan Rasul dengan surga. Kenapa 10 sahabat ini yang disebut al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah? Karena disebutkan dalam satu redaksi hadis. Jadi bukan pembatasan, tidak. Lah kebetulan yang 10 ini disebutkan dalam satu redaksi hadis Nabi SAW, makanya kemudian mereka senangnya dikatakan al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga sebab tersebut dalam satu redaksi hadis. Tapi sahabat-sahabat yang lainnya yang dijanjikan masuk surga bukan hanya 10, banyak. Dan kita akan coba kenalan dengan mereka. Kenapa demikian? Supaya kita tidak hanya kenal pemain bola saja. Kalau sudah pemain Argentina semua hafal. Ya. Supaya kita tidak kenal para artis saja, para selebritis saja, atau tokoh-tokoh politik. Sekarang tahun politik gitu ya. Justru yang harus kita lebih kenal mendalam adalah tokoh-tokoh Islam, terutama para sahabat Nabi SAW yang sudah menyampaikan Islam kepada kita. Ini harusnya kita kenal mereka, siapa mereka, terutama sahabat-sahabat yang atas lisan Rasul mereka dijanjikan surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang pertama Hamzah Ibnu Abdul Muttalib. Tentu Hamzah di sini paman Nabi SAW sekaligus sahabat Nabi. Bahkan Hamzah disebut Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Rasul mengatakan Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, pemimpin para syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, tentu walaupun tidak dikatakan secara langsung dia termasuk penduduk surga, tapi sudah barang tentu namanya pemimpin para syuhada ya di surga. Itulah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua Hasan dan juga Husain, keduanya cucu Nabi SAW. Nabi SAW satu hari menggendong dua cucu Nabi SAW ini. Kemudian mengatakan Al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahlil jannati wa abuhuma khairu minhuma. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Zahabi, Hasan dan Husain keduanya pemimpin anak-anak muda di sorga, dan bapak keduanya jauh lebih baik dibandingkan keduanya. Maksudnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Hasan dan Husain juga termasuk orang-orang yang atas lisan Rasul dijanjikan masuk surga. Ini sudah 3. Kemudian 4. Bilal ibn Rabah. Ma'ruf Bilal ibn Rabah adalah seorang budak yang dimerdekakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, jadi saat Nabi SAW masuk ke dalam surga dalam peristiwa Mi'raj, Nabi SAW tiba-tiba mendengar suara trompa dalam surga itu. Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat yang bersamanya, itu suara trompa siapa? Maka dikatakan kepada Rasul, itu suara trompahnya Bilal. Artinya sandalnya Bilal atau trompahnya Bilal sudah di surga sebelum orangnya. Ya tidak mungkinlah sandalnya aja masuk surga, ya pasti orangnya juga masuk kan.
sandal itu tidak sholat. Ya. Jadi ketika selesai peristiwa itu Nabi SAW memanggil Bilal. Kemudian mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu khaskhasataka fil jannah. Bilal, waktu aku masuk ke dalam sorga, aku mendengar suara terompahmu di sorga. Madza tasna, apa yang kau lakukan? Maka Bilal ibn Rabah mengatakan, la syai'a ya Rasulullah, tidak ada wahai Rasul, illa kecuali ma tawaddatu wudu'an illa wa qad shallaitu rak'atain. Tidaklah aku berwudu kecuali setelahnya aku melaksanakan 2 rakaat wudu. Amalan kecil, menjaga wudu dan juga salat 2 rakaat wudu menyebabkan Bilal masuk ke dalam surga, bahkan sebelum orangnya terompahnya sudah di sana. Ini yang keempat. Yang kelima, alu Yasir, keluarga Yasir. Berarti keluarga Yasir ada 3. Pertama, ayahnya Yasir al-Anasi, kemudian istrinya Sumayyah bintu Khayyat, dan anaknya Ammar ibn Yasir. Saat keluarga Yasir al-Anasi ini disiksa oleh Abu Jahal habis-habisan, sampai akhirnya kemudian istrinya Sumayyah yang mati syahidah duluan, kemudian baru Yasir. Lah Ammar ini kan masih kecil, disuruh untuk memuji Lata, Uzza, Manat dan Khubal dan mencaci maki Nabi. Karena ketakutan melihat ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh, terpaksalah dia memuji Lata, Uzza, Manat, Khubal dan mencaci maki Nabi. Hal ini terdengar kepada Nabi SAW. Tapi Rasul mengatakan, kalau dia maksudnya Abu Jahal menyuruh kamu untuk mencaci maki, cacilah aku, katanya, selama hatimu tenang dengan keimanan. Kemudian turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Boleh seseorang itu mengeluarkan kata-kata kufur selama hatinya dipenuhi dengan keimanan dan mengucapkannya karena dipaksa. Seperti Bilal bin Rabah, seperti keluarga Ammar ibn Yasir ini. Lah ketika Nabi SAW melihat kondisi keluarga Ammar ibn Yasir yang luar biasa, mengorbankan jiwa mereka untuk Islam, maka Nabi SAW mengatakan, sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya sorga sudah menanti kalian. Menunjukkan bahwa keluarga Yasir, Sumayyah dan Ammar, mereka adalah keluarga min ahlil jannah. Ini yang kelima. Yang keenam, Ukasah ibn Mihsan. Ukasah ibn Mihsan. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, maka Ukasah ibn Mihsan langsung berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, Allahumma ij'alni minhum, jadikan aku bagian daripada 70.000. Maka Nabi SAW mengatakan, anta minhum, engkau termasuk mereka, yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Faqama rajulun min al-ansar, tiba-tiba ada laki-laki dari Ansar berdiri juga dan mengatakan, ud'u li minhum ya Rasulullah, Rasul doakan aku juga termasuk daripada 70.000 itu. Tapi Nabi SAW mengatakan, sabaqaka bika Ukasah, tidak bisa, Ukasah sudah mendahului kamu. Dari sini menunjukkan bahwa Ukasah ibn Mihsan dijanjikan sorga oleh Nabi karena digolongkan dari 70.000 orang yang masuk sorga tanpa hisab dan azab. Ini sudah berapa? 6. Kemudian 7, Thabit ibni Qais al-Mushammas. Thabit ibni Qais al-Mushammas. Thabit ini juru bicara Nabi, khatibul anbiya, khatibun Nabi, oratornya Nabi. Jadi satu hari
dikisahkan ketika turun ayat tentang larangan tidak boleh mengangkat suara di atas suara Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Jadi Thabit ibn Qais ini merasa jangan-jangan ayat itu turun kepada dirinya karena dia khatib masalahnya. Kan kalau itu kan kencang ngomongnya, sehingga terkadang suaranya melengking tinggi sementara suara Rasul diri. Jangan-jangan ayat itu ditujukan kepada saya. Sejak ayat itu turun dia tidak pernah hadir di majelis Nabi. Dia hanya ke masjid melaksanakan kewajiban solat, pulang kemudian mengurung diri. Sampai Nabi SAW kehilangan dalam majelisnya. Aina Thabit? Di mana Thabit? Akhirnya kemudian Rasul mengutus Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu an untuk mengecek di mana Thabit. Maka Sa'ad pun kemudian pergi dan datang ke rumahnya. Kemudian bertanya soal apa dia tidak mau hadir lagi di masjid Nabi. Maka Thabit ibn Qais al-Musammas mengatakan, celaka aku wahai Sa'ad, telah gugur seluruh amalanku dan aku termasuk min ahlin nar. Pasti aku masuk neraka, kata Sa'ad. Oh, itu masalahnya. Akhirnya kemudian Sa'ad datang kepada Rasul menghabarkan soal kondisi Thabit. Maka Rasul mengatakan kepada Sa'ad, sampaikan kepada Thabit, dia bukan termasuk penduduk neraka, bahkan dia min ahlil jannah, bahkan dia termasuk penduduk surga. Dari sini menunjukkan Thabit ibn Qais al-Musammas juga salah satu sahabat yang dijanjikan surga atas lisan Rasul. Kemudian yang nomor 8, Harithah ibn Suraqah. Harithah ibn Suraqah. Ketika perang Badar, Harithah ibn Suraqah ini, ikhwan, dia akan disuruh menjaga pasukan. Masalahnya karena malam-malam, jadi dia disangka musuh, sehingga kemudian adalah seorang sahabat yang menarik panahnya kemudian langsung diarahkan kepada Harithah ibn Suraqah ini. Mati dia, salah sasaran, disangka musuh. Ya kan, malam-malam lagi jaga kan, disangka penyusup dari musuh, kena tembak panah, mati. Jadi meninggalnya Harithah ibn Suraqah ini bukan dalam peperangan, tidak, justru salah sasaran. Selesai perang Badar, akhirnya kemudian Anas ibn Malik radhiyallahu an menceritakan tentang Ummu Harithah ini, ibunya. Ketika dia mendengar anaknya mati syahid, senang dia. Begitulah para sahabat, ikhwan. Sahabiah itu kalau anaknya perang mati syahid, bangga mereka. Tidak ada raut kesedihan di antara mereka. Masalahnya ketika diceritakan kepada ibunya bahwa Harithah ibn Suraqah ini bukan mati di medan perang, tapi mati salah sasaran, dan yang membunuh juga seorang muslim, mulailah dia menangis, sehingga datang kepada Rasul bertanya, di mana anak saya? Apakah di sorga ataukah di neraka? Akhirnya kemudian setelah dia mendatangi Nabi SAW, maka Rasul mengatakan, ya Umma Harithah, innaha jinan fil jannah wa inna ibnaki asabal firdausil a'la. Kata Rasul, ya Umma Harith, sorga itu bukan satu tapi bertingkat-tingkat, dan anakmu Harithah ibn Suraqah sudah mendapatkan firdausil a'la. Dari sini menunjukkan bahwa Harithah ibn Suraqah juga dijanjikan oleh Rasul bahwa dia masuk ke dalam deretan sahabat yang masuk surga. Bahkan Rasul menyebutkan surga paling tinggi Firdaus. Ya, ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi. Termasuk ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu tentang nama-nama orang munafik, tidak ada yang tahu kecuali Hudzaifah. Umar pun tak tahu, Abu Bakar tak tahu, bahkan Ali yang satu rumah juga dengan Rasul tidak tahu.
Yang tahu hanya Rasul dan Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Sampai Umar bin Khattab datang loh kepada Hudzaifah dan mengatakan, ya Hudzaifah, asammanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anni munafiq. Hudzaifah, apakah kau pernah mendengar Rasul menyebut-nyebut aku bahwa aku termasuk munafik dalam catatanmu tuh? Kata Hudzaifah, enggak saya kasih tahu. Ya, rahasia, kalau dikasih tahu enggak rahasia lagi. Ya. Tapi karena Umar mendesak, kata Hudzaifah, cukup kau saja yang tahu. Yang lain tidak akan kuberitahu. Kata Hudzaifah mengatakan, engkau bukan termasuk orang munafik. Selesai. Lah, Hudzaifah Ibnul Yaman ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, satu hari Nabi SAW ketika itu membutuhkan penyusup mata-mata intelijen untuk memata-matai musuh. Jadi Nabi SAW di hadapan para sahabat mengatakan, ala rajulun ya'tini bi khabaril qaumi ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamah. Kata Rasul, maukah ada seseorang di antara kalian yang datang kepadaku membawa kabar sebuah kaum, maka orang itu kelak akan menjadi kawanku nanti pada hari kiamat. Kalimat menjadi kawanku pada hari kiamat, ya tentu maksudnya di surga. Rasul di mana lagi kalau enggak di surga, kan begitu? Maka semua sahabat diam. Ketika semua sahabat diam, Rasul mengatakan, ya Hudzaifah, kum. Wahai Hudzaifah, berdiri. Fa'tina bi khabaril qaum. Kau nyusup sana, jadilah kau mata-mata, pulanglah dengan mau berberita, kata Rasul. Dari sini menunjukkan Hudzaifah Ibnul Yaman ada isyarat. Dan Hudzaifah berhasil mencuri berita dari musuh itu. Berarti janji Nabi SAW mengatakan Hudzaifah akan menjadi teman Nabi SAW kelak pada hari kiamat, maksudnya kelak di surga. Ini yang nomor 9. Yang nomor 10, Amr ibn Thabit. Amr ibn Thabit ini, ikhwan, atau disebut dengan atau dikenal dengan Al-Usairim namanya. Al-Usairim namanya Amr ibn Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi ketika Mus'ab bin Umair ini, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke mana? Ke Madinah. Maka dengan kepiawaian Mus'ab banyak orang masuk Islam. Lah salah satunya pemimpin Aus namanya Sa'ad ibn Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam di tangan Mus'ab ibn Umair. Lah ketika Sa'ad ini masuk Islam, maka dia pulang kepada kaumnya Aus karena dia pemimpinnya. Kemudian dia mengatakan kepada penduduk Aus, wahai penduduk Aus, masuklah ke dalam Islam. Siapa yang tidak masuk Islam jangan pernah satu kabilah denganku. Karena dia pemimpinnya, satu kabilah masuk Islam kecuali satu, Usairim, tidak mau dia. Kecuali Usairim, Amr ibn Thabit, tidak mau dia, tidak mau masuk Islam. Tetapi ketika perang Uhud, kan banyak kabilah Aus itu bergabung semuanya menjadi tentara Nabi SAW. Lah Usairim ini ingin ikut jihad, masalahnya dia masih kafir. Dan dorongan dia ingin ikut berperang bersama Rasul bukan karena li'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Dari mana dia aja musyrik? Tapi dia hanya ingin membela kabilahnya. Jiwa korsa kabilahnya itulah yang menjadikan dia ingin perang. Tapi Rasul menghalang-halang, oh tidak bisa. Kamu kalau ingin perang masuk dulu ke dalam Islam. Kalau tidak masuk ke dalam Islam, kau dilarang untuk ikut perang. Akhirnya kemudian Usairim pun, Amr ibn Thabit ini, karena itu syaratnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat baru ikut perang. Akhirnya dia pun betul-betul mengucap 2 kalimat syahadat supaya bisa ikut perang. Ketika sudah mengucap 2 kalimat syahadat dan ikut terlibat dalam peperangan, Allah takdirkan mati syahid pula dia. Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika dia mengajar murid-muridnya dan mengatakan, tahukah kalian ada seorang sahabat tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, tidak pernah beramal seumur hidupnya, tapi masuk sorga dengan sorga yang paling tinggi.
tahukah kalian siapa dia? Sahabat mengatakan, mana ada, gak pernah sujud, gak pernah ruku kok masuk surga. Kata Abu Hurairah, ada. Dia adalah Usairim Amr ibn Thabit. Syahadat, langsung perang, langsung mati syahid, masuk surga. Ya. Itulah Usairim. Ini pula yang dijadikan kemudian dalil oleh para teroris. Dulunya nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ta'lim. Kemudian kenal YouTube, isinya anjuran jihad. Siapa yang mati disambut bidadari sorga, langsung daftar. Anda bukan Usairim. Usairim sahabat, ketemu Nabi. Anda ketemu setan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak bisa dijadikan dalil sahabat itu cukup dengan melihat Nabi saja kemuliaan. Dengan melihat Nabi saja kemuliaan. Jangan cerita yang lainnya. Ya. Nah, ini juga Usairim atau Amr ibn Thabit termasuk sahabat yang atas lisan Nabi SAW dijamin surga. Kemudian yang nomor 11, Ja'far ibn Abi Talib. Tadi sudah dijelaskan. Oh, belum, Ja'far tadi Hamzah. Sekarang Ja'far ini paman Nabi. Karena paman Rasul itu yang masuk Islam cuma 2, Hamzah dan Abbas. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ja'far ibn Abi Talib, dia adalah orang yang mati syahid ketika perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Dan perang Mu'tah itu perang perdana Khalid ibn Walid terlibat peperangan di tahun ke-7 Hijriah. Itulah perang perdananya Khalid bin Walid selama dia masuk Islam. Karena memang Khalid sendiri masuk Islam belakangan, setelah 20 tahun dia masuk Islam. Makanya perang perdana yang dilakukan Khalid itu belum jadi panglima, masih jadi prajurit biasa. Lah ketika itu Nabi SAW kan memilih 3 pemimpin. Bendera dipegang Zaid. Kalau Zaid mati, Ja'far. Kalau Ja'far mati, Abdullah ibn Rawahah. 3-tiganya mati. Mati syahid. Sampai kemudian kaum muslimin kehilangan pemimpin. Maka mereka melirik Khalid karena mereka tahu siapa Khalid di zaman jahiliyah. Pemimpin, piawai, ulung kan itu. Maka Khalid pun kemudian diangkat dan Allah menangkan di tangannya. Kata Nabi SAW, Saifun min suyufillah, dia adalah pedang dari pedang-pedang Allah. Ya. Kemudian ketika kematian Ja'far ini kan luar biasa. Dia pegang pedang, pegang bendera, ditebas tangan kanannya, kemudian patah, hilang. Kemudian diambil tangan kiri, tebas lagi. Ya, kemudian putus lagi, kemudian dipeluk. Ya. Sampai akhirnya kemudian benderanya tumbang dan dia pun mati syahid. Lah kedua tangan Ja'far ini kan terputus, sudah enggak punya tangan lagi. Makanya Nabi SAW dengan wahyu yang turun kepadanya bahwa Ja'far kedua tangannya sudah putus. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, ra'aitu Ja'far ibn Abi Talibin malikan yatiru fil jannah ma'al malaikati bijanahain. Aku melihat Ja'far, Allah berikan 2 sayap sebagai pengganti tangannya, dan dia terbang bersama para malaikat sesuai yang dikehendaki di sorga. Ini menunjukkan Ja'far termasuk orang yang dijanjikan sorga dengan lisan Rasul. Kemudian yang nomor 12, Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam ini tokoh Yahudi. Bahkan ketika dia masuk Islam, orang-orang Yahudi ditanya soal Abdullah ibn Salam, menurut kalian Abdullah Salam itu gimana sih? Kata orang Yahudi, oh dia adalah orang baik dari anak orang baik kami, orang mulia dari anak orang mulia kami. Bla 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 bla, panjanglah pujian kepada Abdullah ibn Salam ini. Kata Nabi SAW, ya Abdullah, keluar kau, sampaikan keislamanmu di hadapan kaummu, katanya. Keluar Abdullah ibn Salam dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata kaumnya, ya Muhammad, dia orang yang paling jelek, bapaknya jelek juga. Tadinya memuji mereka, dicaci maki balik. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah,
Abdullah ibn Salam kan seorang tokoh, masalahnya dia seorang pendeta, padri. Jadi dia banyak baca buku. Dan dia tahu ciri-ciri Nabi, sifat-sifat yang tertera dalam kitab Taurat. Mereka tahu betul siapa Nabi yang akan muncul itu. Jadi ketika Rasul sampai di Kuba, dari hijrah ke Madinah sampai di Kuba, Abdullah ibn Salam sudah enggak tahan, pengen betul-betul melihat Rasul. Betulkah orang yang aku Nabi itu ciri-cirinya sama dengan apa yang saya baca? Rupanya ketika berjumpa dengan Rasul langsung jatuh cinta, persis seperti apa yang dia baca dalam kitabnya. Dari situlah dia bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, disebutkan oleh Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas dari bapaknya, dia mengatakan, "Ma sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul li ahadin yamshi 'alal ardi innahu min ahlil jannah illa li Abdullah ibn Salam." Katanya Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas mengatakan dari bapaknya, Rasul mengatakan, aku tidak pernah mendengar Nabi SAW bersabda kepada seorang pun di mana ada orang yang berjalan di permukaan bumi dan dia termasuk penduduk sorga kecuali Abdullah ibn Salam, kata Rasul. Menunjukkan pujian Rasul kepada Abdullah ibn Salam bahwa dia termasuk penduduk sorga. Ini yang nomor 12. Yang nomor 13, Amr ibn Jamu. Amr ibn Jamu. Amr ibn Jamu ini masuk Islamnya unik, karena dikerjain oleh anaknya Mu'adz ibn Jamu. Ya, jadi diprank sama anaknya sendiri namanya Mu'adz ibn Jamu tuh. Dan Mu'adz ibn Jamu dia masuk Islam duluan dan dia teman baik Mu'adz bin Jabal. Jadi tahu bapaknya ini masih menyembah berhala. Diajak masuk Islam tak mau, diajak masuk Islam tak mau. Akhirnya kemudian dia beristighfar sendiri. Cemana caranya bapaknya masuk Islam? Bapaknya itu punya berhala yang sangat besar yang selalu diletakkan di tempat khusus. Itu berhala yang paling diagungkan ayahnya. Satu hari ketika ayahnya pergi, maka Mu'adz bin Jamuh ini masuk ke kamar ayahnya. Diambilnya tuh berhala itu, dibawa ke belakang, disungsepkan ke parit. Akhirnya bapaknya datang mau nyembah Tuhannya, tak ada. Rupanya dicari-cari, Tuhannya nyungsep di parit. Akhirnya diambil tuh Tuhannya itu, berhalanya, dimandikan, dikasih wangi-wangi, dikembalikan ke kamarnya, disembah lagi. Lihat orang jahiliyah kan. Ya. Tuhannya dimandikan. Kemudian tak sadar-sadar juga, besoknya gitu lagi. Diambil lagi Tuhannya, kemudian dimasukkan ke dalam parit. Kemudian datang lagi bapaknya, dimandikan lagi, disembah lagi, sampai 3 kali. Akhirnya marahlah Amr ibn Jamu ini, Amr ibn Jamu ini. Ambil pedang, diikatkan di tangannya. Hei berhala, kalau engkau memang Tuhan, tebas orang yang menghina kamu. Masa kau tega dilempar ke parit pula? Akhirnya kemudian dia pergi, betul-betul dikerjain betul sama anaknya. Diambil pula berhala itu. Yang enggak nebas, ya gimana mau nebas, dia mati. Akhirnya dicarikan bangkai anjing, diikatkan pula di berhalanya. Kemudian disungsepkan kepala di bawah, kaki di atas, di dalam parit itu. Datang bapaknya. Sekarang bapaknya tidak marah kepada orang yang nyungsepkan dia ke parit, tapi ke berhalanya sekarang dia marah. Hei berhala, kau Tuhan kami, kenapa kau tidak tebas orang yang menghina kamu? Kalau memang engkau Tuhan, harusnya kau bisa melindungi diri, katanya. Bagaimana bisa kau akan melindungi aku kalau engkau tidak bisa melindungi dirimu sendiri? Sejak itu dia sadar. Itu masuk Islam. Tapi jangan ditiru. Ini kan ijtihadnya seorang anak ingin menyadarkan bapaknya. Jangan pula antum masuk ke kelenteng itu apa, ambil berhala, masukkan pula ke parit. Antum ngajak perang namanya kan itu. Ya, bukan begitu. Ini bapak sama anak ceritanya ya. Dan ijtihadnya seperti itu. Akhirnya masuk Islam nih si Amr ibn Jamu ini. Lah setelah dia tua, Amr ibn Jamu kan sudah tua, masalahnya dia pincang ya kan. Pincang, tua, punya anak 4 ya. Ketika perang Badar dia tidak ikut, dia sedih memikirkan kenapa aku tak ikut perang Badar. Ketika terjadi perang Uhud nih, dia tidak mau ketinggalan lagi, dia bersumpah, aku sudah rugi di perang Badar tak ikut, jangan sampai di perang Uhud aku tak ikut, katanya. Datang dia kepada Rasul, ingin daftar jihad.
Kemudian anaknya mendengar bapaknya mau jihad, enggak terima, datang kepada Rasul, bukankah ayahku pincang, sakit, jalan pun susah, bukankah orang seperti itu dapat uzur? Kata Rasul, ya, memang dapat uzur, bilang aja sama bapakmu, katanya. Dipanggil ayahnya di sidang di hadapan Rasul, tapi Amr ibn Jamuh kekeh tidak mau kecuali ingin ikut jihad. Dan dia mengatakan, laulal jannah la afartuka iya. Kalau bukan karena sorga, aku siap digantikan. Ini masalahnya sorga, aku gak mau, katanya. Subhanallah, sahabat. Akhirnya betul-betul lah ini Amr ibn Jamuh ini masuk ke peperangan. Rupanya dia pula yang awal-awal mati syahid. Apa alasan dia ingin terlibat jihad? Dia ngomong sebelum jihad malamnya ini, sebelum besok pagi dia mati syahid, dia ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, walaupun aku pincang, tapi aku sudah berjanji dengan Allah bahwa aku tidak akan pulang kecuali aku mati syahid, dan aku ingin injakkan kedua kakiku di sorga. Ketika betul-betul mati syahid, kata Rasul, demi Allah, aku sudah melihat Amr ibn Jamuh menginjakkan kedua kakinya di sorga. Nah, ini juga kisah Amr ibn Jamuh radhiyallahu anhu. Yang ke-13. Yang ke-14, Abdullah ibn Haram. Lah kebetulan Abdullah ibn Haram ini kawan pula dengan Amr ibn Jamuh ceritanya. Jadi kemana-mana nih dua orang ini betul-betul lah gak pernah lepas. Bahasa kitanya apa? Gebetan itu apa istilahnya itu? Kemana-mana berdua aja. Sholat malam berdua, ngaji berdua, berdua. Ya, jadi kita ini boleh berkawan dengan siapa saja, tapi adalah beberapa orang kawan itu yang bisa diajak ibadah. Seperti Amr ibn Jamuh dan Abdullah ibn Haram ini. Lah ketika kemudian dia mendengar Amr ibn Jamuh terlibat perang, ingin perang itu Uhud, Abdullah ibn Haram tak ketinggalan. Dia pun ingin jihad juga. Karena temannya. Lah sama-sama sudah kakek, sakit. Anaknya Jabir bin Abdullah ini, dia tidak mau ayahnya terlibat. Karena masalahnya anaknya banyak, semua perempuan, dia pula laki-laki sendiri. Anaknya 9, semua perempuan. Yang laki-laki cuma dia, Jabir bin Abdullah. Makanya dia ngomong sama Rasul, gagalkanlah bapakku, jangan ikut jihad. Rupanya ngeyelnya sama dengan Amr ibn Jamuh, enggak mau, saya ingin ikut jihad. Tapi malam itu sudah merasa dia akan mati. Akhirnya betul-betul ketika Abdullah ibn Haram ini kemudian dia mati syahid, dan dia orang yang awal-awal mati syahid. Selesai peperangan, kaum muslimin mencari jasad-jasad yang selamat, yang terluka, yang meninggal dikumpulin kan. Lah Nabi SAW lewat, rupanya Jabir sedang memeluk jasad ayahnya Abdullah ibn Haram. Dengan sedihnya Jabir memeluk ayahnya, Rasul kasihan dan mengatakan, ya Jabir, tabki aw la tabki. Hei Jabir, menangis ataupun tidak menangis, kata Rasul. Laqad kallamallahu abaka kifahan bila turjuman. Hei Jabir, menangis ataupun tidak menangis, tenang, bapakmu sudah diajak bicara langsung oleh tanpa penerjemah, katanya. Bapakmu sudah diajak bicara langsung oleh Allah tanpa penerjemah. Kemudian Rasul menceritakan saat bapakmu meninggal, kata Rasul, Allah mengajak dialog dengan bapakmu dan mengatakan, tamanna ya abdi, bercita-citalah wahai hambaku, kau sudah mati syahid, kau sudah berbuat baik, kira-kira kalau engkau ingin sesuatu, maumu apa? Allah menawarkan kerajaannya. Tapi Abdullah ibn Haram mengatakan, tidak ya Rabb, aku hanya ingin kau hidupkan kembali aku ke dunia supaya aku bisa berperang kedua kalinya dan mati syahid kedua kalinya, katanya. Luar biasa orang dulu ya. Tapi Allah mengatakan mustahil, orang mati hidup lagi nggak mungkin, minta yang lain saja. Maka Abdullah ibn Haram mengatakan, kalau begitu habarkan saja kondisiku di hadapanmu, di sisimu, kepada keluargaku, supaya mereka tidak sedih. Dari sini turun ayat, wala tahsabanna. Gimana ayatnya itu? Jangan kau sangka orang-orang mati syahid itu mereka mati amwatan, bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau sangka orang-orang yang mereka mati di peperangan itu amwat, mati, tidak, bal ahya, bahkan mereka hidup dan mereka mendapatkan rizki di sisi Allah, maksudnya sorga dengan penuh kenikmatan di dalamnya. Ini juga Abdullah ibn Haram. Kemudian Rasul mengatakan, kuburkan satu lubang Amr ibn Jamuh dengan Abdullah ibn Haram, karena keduanya selama masih hidup berkawan lillah karena Allah dan berpisah juga karena Allah, kata Rasul. Ini yang nomor 14, Abdullah ibn Haram.
Kemudian yang nomor 15, Abu Dahda radhiyallahu anhu. Abu Dahda radhiyallahu anhu. Dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jadi ada seseorang konflik dengan anak yatim gara-gara kebun. Jadi ada seorang Ansor punya kebun, konflik dengan anak yatim. Kata anak yatim, ini yang sepetak ini tanah saya. Kata Ansor ini mengatakan, tidak, ini tanah saya semua. Akhirnya sampailah ke mahkamah, kalah anak yatim ini. Akhirnya sampailah kepada Abu Dahda. Karena Rasul ketika itu ngomong sama orang Ansor, kasihlah yang sepetak kecil ini, nanti aku ganti dengan tanah di sorga. Tapi tidak mau orang Ansor ini. Ya, mungkin karena sudah ada konflik duluan kan, udah sakit hati gitu apa ceritanya. Akhirnya sampailah kepada Abu Dahda. Abu Dahda datang kepada yang punya tanah dan mengatakan, wahai fulan, aku punya tanah lebih luas dari tanahmu, lebih strategis dari tanahmu. Gimana kalau kita barter? Biar tanahmu jadi milikku dan tanahku jadi milikmu. Ya maulah, satu di Barelang, satu di Batam Center, ya kan? Sana 1 hektar, 1 kapling. Maulah kan gitu ya. Oke katanya. Nah, sudah selesai, maka tanah yang sudah dibarter itu dikasihkan anak yatim semua. Itulah Abu Dahda. Kata Nabi SAW ketika dia mengatakan, Rasul, aku mendengar bahwa setiap satu pokok kurma di kebun yang aku kasihkan anak yatim, Allah akan tanamkan pokok kurma di sorga untukku. Kata Rasul, ya betul, katanya Rasul. Ya tidak mungkinlah kurmanya di sana orang yang nggak masuk sorga. Kan gitu. Ya pasti orang yang masuk sorga lah kan gitu. Nah, ini ceritanya Abu Dahda radhiyallahu anhu. Kemudian juga yang nomor 16, Anas ibn Malik, Anas ibn Nadhr. Anas ibn Nadhr ini ikhwan, dia juga sama, tidak terlibat dalam perang Badar, ingin terlibat dalam perang Uhud. Jadi kebetulan ketika dia di awal perang Uhud dia nggak ikut karena dia lagi safar. Cuman pas pulang dia tahu para sahabat sedang perang Uhud. Dia melihat para sahabat lari tunggang langgang karena diisukan Rasul meninggal. Muhammad meninggal katanya. Jadi sahabat tunggang langgang kemana-mana tuh. Kaget dia, ada apa? Kenapa kalian lari? Ya, akhirnya diceritakan, langsung dia menyemangati para sahabat untuk kembali ke lokasi. Kemudian dia melihat ada Sa'ad bin Mu'adz dan mengatakan, ya Sa'ad, maju fa inni qad wajadtu raihatal jannah min kibalil Uhud, katanya. Maju, serang mereka. Aku sudah mencium bau sorga di balik Uhud ini, katanya. Bayangkan, dari sini para ulama mengatakan apa? Lihat bagaimana baunya sorga sampai ke dunia. Karena tercium oleh Anas bin Nadhr. Ya, ini juga menunjukkan bahwa Anas bin Nadhr juga termasuk min ahlil jannah. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sudah isya ya? Ini apa ini? Suara apa itu? Oke, kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa Mu'adz ini orang yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai a'lamuna bihalali wal haram. Orang yang pakar dengan perkara halal dan haram. Kalau cerita halal haram tanya Mu'adz. Memang dia pakarnya. Makanya Rasul itu kalau ngirim ngutus orang untuk berdakwah pasti dicari orang yang pakar. Enggak sembarang main dakwah ke sana kemari, tidak. Masa baru tobat diajak dakwah? Ya, tato aja belum dihapus kan itu. Jadi dakwah itu perlu ilmu. Makanya Rasul tidak sembarangan mengutus orang. Diutusnya pakar dalam halal dan haram. Siapa? Mu'adz bin Jabal. Kemudian kawannya Abu Musa al-Asy'ari pakar Quran lagi. 2 pakar diutus ke Yaman. Dan berhasil. Lah Mu'adz ini memang Allah takdirkan meninggal karena tahun Amwas. Ketika perang melawan Qadisiyah kan. Masuk ke kota Amwas, kemudian dia terkena virus taun dan meninggal. Lah Nabi SAW sempat mengatakan kepada Mu'adz itu, Mu'adz ibn Jabal imamul ulama yaumal qiyamati biratwatin. Kata Nabi SAW, Mu'adz bin Jabal imamnya para ulama pada hari kiamat biratwah. Jaraknya itu dengan ratwah. Ratwah itu kalau kita ambil batu, kita lempar sejauh-jauhnya, itu namanya ratwah dalam bahasa Arab. Jadi Mu'adz ini kalau kita lempar batu, oh sejauh itulah dia keutamaannya dibandingkan para ulama yang lainnya. Ya, jadi dia lebih dulu daripada para ulama sebelumnya. Dia para ulama di belakang, dia di paling depan. Makanya dikatakan imamul ulama, pemimpinnya para ulama kelak pada hari kiamat.
Itulah Mu'adz bin Jabal. Lah kata-kata Nabi SAW, imamul ulama, ya tidak mungkin dia kalau bukan ahli jannah. Ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apalagi dia memang satu di antara 4 sahabat yang direkomendasikan diambil Quran atas lisan Nabi. Kata Rasul, ambillah Al-Quran dari 4 orang, kata Rasul. Pertama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang kedua Ubay ibn Ka'ab, yang ketiga Salim maula Abi Hudzaifah, dan yang keempat ambillah dari Mu'adz bin Jabal. Memang betul-betul ulamanya para sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian juga Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud juga sama. Jadi suatu hari dia naik ke pohon kurma. Abdullah ibn Mas'ud kan orangnya kurus kering gitu, tinggi kurus kering. Jadi dia naik ke pokok kurma itu, datang angin tersingkap jubahnya, betisnya nampak seolah-olah tulang dibalut kulit saja, nggak ada dagingnya karena kurusnya. Sahabat mentertawakanlah betis Abdullah ibn Mas'ud itu karena kurus. Maka Rasul mengatakan, la tadhaku, jangan kalian la tudhiku, jangan kalian mentertawakan kedua betis Abdullah ibn Mas'ud, sebab kalau kedua betis itu ditimbang di hadapan Allah dengan gunung Uhud ini, masih berat kedua betis Abdullah ibn Mas'ud dibandingkan gunung Uhud itu. Menunjukkan bahwa timbangan pada hari kiamat berat tidaknya bukan karena gendut atau kurusnya. Paham ya? Karena kalau Abdullah bin Mas'ud, kenapa lebih berat betisnya? Itu kan kurus. Gunung Uhud besar. Harusnya gunung Uhud lebih berat kan? Kenapa kedua betisnya lebih berat? Dari situ menunjukkan bukan karena gemuk, tapi karena amalannya. Kalau timbangan karena gemuk, makan malam aja dari antum. Nanti gemuk. Berat timbangan. Timbangan dunia berat. Timbangan akhirat ada orang yang besar sekali kata Rasul. Kemudian ditimbang di satu timbangan, beratnya tidak lebih daripada sayap nyamuk kata Nabi. Sayap nyamuk, padahal besar sekali orangnya. Karena bukan itu berat tidaknya timbangan pada hari kiamat. Lah Abdullah ibn Mas'ud ketika dikatakan demikian menunjukkan bahwa dia termasuk ahli jannah. Ini yang keberapa tadi? Nah, kemudian Harithah ibn Nu'man. Harithah ibn Nu'man ini juga sahabat yang luar biasa, ikhwan. Bahkan Nabi SAW pernah suatu ketika bermimpi, dan dalam mimpinya dia masuk ke dalam sorga. Kemudian di dalam sorga dia mendengar ada orang yang baca Quran. Rupanya Quran itu bukan hanya dibaca di dunia, sampai ke sorga pun dibaca. Ya. Kemudian Rasul mengatakan kepada malaikat di sampingnya, itu suara siapa, indah sekali. Kok ada suara baca Quran di sorga? Maka malaikat mengatakan, itulah suara Nu'man. Itulah suara Harithah ibn Nu'man. Itu suara Harithah ibn Nu'man radhiyallahu an. Kemudian Rasul mengatakan, kadzalikumul bir, kadzalikumul bir. Itu tidak lain dan bukan karena Harithah bin Nu'man adalah sahabat yang sangat berbuat baik kepada orang tuanya. Sampai kepada Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat sahabat yang paling berbuat baik kepada kedua orang tua kecuali 2 orang. Satu Utsman ibn Affan, dan yang kedua Harithah ibn Nu'man radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam bissawab. Sudah Isya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.